Iya Pak, tadi Bapak sidang perdata dengan nomor perkara 63/PDTG itu membahas tentang apa ya Pak itu? Boleh jelaskan Pak? Ya, sidang hari ini nih, sidang lanjutan dari proses mediasi yang sudah berjalan. Jadi nomor perkaranya nomor 63, judul gugatannya perbuatan melawan hukum. Ceritanya klien saya itu punya utang. Pertama di Bank Mandiri. Nah, kemudian karena usahanya kolaps, dia tidak bisa melanjutkan kreditnya sampai lunas. Dia meminta bantuan ke temannya untuk melanjutkan angsuran serta melunasi jaminan atau hak tanggungan, yang mana hak tanggungan itu adalah sertifikat atas nama klien saya, Bapak Aida Mustafa, di Bank Mandiri. Gitu. Nah, oleh teman si klien saya ini dilakukan pelunasan. Nah, setelah dilakukan pelunasan, tentu memang secara adat juga kan tradisi kita kalau misalnya melunasi ya sebagai agunan dipegang dulu oleh yang melunasi gitu, dan itu sepakat klien saya dulu ya, peristiwanya tahun 2014. Nah, berjalannya waktu, klien saya juga belum bisa membayar tadi pinjaman uang dari kawan yang melakukan pelunasan di Bank Mandiri itu. Nah, kemudian karena pihak klien kami juga belum bisa mengembalikan, oleh si tergugat ini dia melakukan peralihan hak gitu. Dari status hak milik diturunkan haknya menjadi hak guna bangun gitu, atas nama perusahaan atau PT. Nah, hal seperti ini kan seharusnya tidak bisa tanpa persetujuan daripada klien kami. Nah, klien kami ini merasa waktu dilakukan akte jual beli atau akte peralihan hak itu merasa dikelabuhi gitu, dengan membubuhkan tanda tangan untuk kepentingan yang tidak jelas gitu, sehingga klien kami yang memang merasa posisinya menjadi orang yang berutang, dia merasa ada hal yang dimanipulasi gitu dari tanda tangannya itu pada saat melakukan perikatan akte jual beli di notaris. Berarti tanda tangan itu dipalsukan? Ada dugaan pemalsuan. Itu pengakuan klien saya ya. Nah, kemudian klien saya juga sempat melaporkan persoalan pemalsuan tanda tangan ini atau peralihan hak secara melawan hukum ini kepada Polres Indramayu. Namun karena terlalu besar nuansa perdatanya, sehingga Polres belum bisa menangani gitu, sehingga diserahkanlah kepada saya sebagai pengacara. Nah, berangkat dari situ, maka yang saya gugat adalah proses peralihan hak atau penurunan hak dari hak milik klien saya, Bapak Aida Mustafa, menjadi hak guna bangun, menjadi nama perusahaan. Nah, ini yang tadinya gitu kan, kalau tidak ada perdamaian, ini yang akan menjadi materi pokok gugatan. Jadi perbuatan melawan hukum, melakukan peralihan hak secara manipulatif. Itu sebenarnya. Nah, dalam perjalanannya di sidang awal itu dilakukanlah mediasi. Nah, karena kalau ada saya dan pengacara lawan, sama-sama pengacara, terjadi debatable gitu kan, maka proses mediasi itu saya lepas. Kami masing-masing penasihat hukum, kuasa hukum dari prinsipal kami meninggalkan ruangan gitu, menyerahkan sepenuhnya poin-poin yang menjadi kesepakatan itu kepada prinsipal, kepada klien, kepada Pak Aida dan kepada Pak Andri gitu, sebagai orang yang memang membangun hubungan hukum itu sehingga terwujudnya peristiwa hukum itu. Berarti pada saat mediasi, kuasa hukum maksudnya memberikan kesempatan kepada klien sendiri untuk bermediasi gitu? Iya, betul. Jadi saya sengaja membiarkan supaya poin-poinnya bisa disepakati secara langsung gitu, tidak dimonitor atau tidak diintervensi oleh saya sebagai kuasa hukum gitu, supaya jernih gitu, maksudnya seperti itu. Nah, dari agenda mediasi itu telah terjadi kesepakatan. Pada intinya klien saya merasa punya utang nih dan memang ingin mengembalikan, dan satu-satunya cara untuk mengembalikan itu adalah menjual aset itu. Yang mana sertifikat itu adalah berupa rumah besar di Jalan Pantura
yang nilainya itu ditaksir kurang lebih 2 miliar lah atau lebih, karena memang bangunan lama sih, walaupun besar bangunan lama, tapi berada persis di jalan negara gitu, di jalan Pantura di desa Sumeradeng. Kalau boleh tahu nilai yang dihutang ke BRI-nya itu berapa Pak? Mandiri, Bank Mandiri. Bank Mandiri itunya berapa Pak? Dulu itu ada kredit kecil, usaha kecil itu cuma 100 juta. 100 juta. Ya. Berarti itu masuknya nanti ke lelang atau gimana tuh Pak? Nah makanya tadi yang disepakati itu masih belum utuh gitu kan, menyangkut akibat hukum daripada akta pandading gitu atau surat penetapan perdamaian dari pengadilan negeri oleh majelis hakim gitu. Nah makanya tadi ada koreksi sedikit, ada advis dari yang mulia majelis untuk melengkapi gitu poin-poin yang menjadi akibat hukum daripada akta pandading itu sendiri, sehingga mengikat berkekuatan hukum, tidak ada lagi potensi celah untuk meninggalkan konflik hukum gitu. Jadi misalnya klien saya sudah membayar nih sesuai kesepakatan mediasi, tadi disepakati 400 juta. Nah lalu kalau sudah membayar, artinya kan si kreditur ini atau orang yang memberikan pinjaman ini harus mengembalikan posisi sertifikat pada posisi semula. Saya tidak mau kalau posisi sertifikat masih berbentuk badan hukum atau sertifikat hak guna bangun gitu. Harus kembali kepada nama daripada klien saya dalam bentuk sertifikat hak milik. Itu kan berarti harus dinaikkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM gitu, sertifikat hak milik. Itu saja tadi yang masih belum tertuang di dalam kesepakatan gitu, poin-poinnya itu. Sehingga tadi ada revisi, maka ditunda sampai dengan tanggal 19 Desember. Januari, sorry. Ini udah 2023 ya, lupa saya. Saya maunya tahun baru terus soalnya. Untuk pesan ke masyarakat tuh Pak, perihal dengan adanya kejadian ini kan di pengadilan ini jarang nih Pak untuk gugatan seperti ini tuh. Ya, jadi jarang memang karena sertifikat dikuasai oleh orang lain dan dilakukan peralihan hak secara terselubung atau yaitu menurut kami ya, versi kami sebagai penggugat gitu kan. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu, sehingga beralih kepemilikan menjadi hak milik orang lain. Nah, hal seperti ini kan sering terjadi gitu. Nah, cuma yang memang baru terjadi di pengadilan negeri ini, yang jarang maksudnya, bukan mungkin juga pernah, itu bisa damai gitu. Bisa damai, masing-masing menyadari bahwa penggugat juga menyadari punya hutang sesungguhnya, tapi karena sertifikatnya dikuasai orang lain secara melawan hukum sampai bertahun-tahun, dari mulai 2014, 15, 16 sampai sekarang 2023, itu masih di tangan kreditur gitu, perorangan, dan setelah ditelusuri ke BPN itu telah berubah gitu statusnya, menurun dari hak milik menjadi hak guna bangun. Itulah yang menjadi materi pokok gugatan kami dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Untuk proses sekarang nih Pak, kelanjutannya gimana? Ya kelanjutannya tinggal itu, memperbaiki klausal gitu di dalam kesepakatan supaya tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari. Artinya sudah semua pintunya terkunci gitu. Jadi akibat-akibat hukum, konsekuensi logisnya seperti apa harus tertuang di dalam akta pandading. Jadi lengkap semuanya. Itu arahan dari majelis. Berarti kalau selesai ini, apakah dari pihak klien Bapak itu kembali menggugat untuk tanda tangan palsu itu loh Pak? Nah itu memang masih tersisa, belum terselesaikan karena kita tidak melalui pembuktian ya. Karena ini kan kita selesaikan di awal persidangan untuk mewujudkan ultimum remedium atau restoratif justice versi perdata gitu. Nah untuk aspek itunya ya paling kalau misalnya masih belum puas ya itu kan hak orang untuk memperoleh keadilan. Kalau dia merasa memang tidak merasa tanda tangan, kemudian tanda tangannya dipalsukan, itu kan ada pasalnya, yaitu pasal 263 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Itu bisa dijerat dengan pidana 6 tahun.